Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Titik Hitam, channel yang selalu membawakan cerita-cerita seputar horor misteri dan masih membawakan cerita-cerita dari Sinta Diari. Untuk cerita kali ini, Titik Hitam akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teror Si Kumbang Hitam. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya dari Titik Hitam. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan membantu channel ini untuk berkembang. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, tak perlu nunggu lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Di antara semua pekerjaan, bagiku profesi yang aku jalani tidaklah berat, namun tidak mudah juga. Aku harus dituntut ekstra cepat, tetapi hati-hati. Apalagi ketika membawa pasien yang harus segera dirawat. Suasana yang aku alami di mobil jenazah selalu diselimuti kesedihan. Ada kalanya membuat aku berpikir bahwa suatu saat akulah yang berbaring di belakang. Segala puji Tuhan, semua itu membuatku harus senantiasa beriman dan berbuat lebih baik lagi. Namaku Tirta dan tinggal di Bondowoso, Jawa Timur. Pekerjaanku adalah sopir ambulans yang kadang membawa pasien ataupun mayat. Aku akan berbagi cerita di mana aku mengalami berbagai situasi yang jarang dialami orang. Bermula ketika aku baru memulainya sebagai supir ambulan. Saat itu, tahun 2013 awal, aku bekerja sebagai sopir. Umurku saat itu 24 tahun. Awal menjalani karir, aku merasa tidak yakin dan takut. Takut karena aku tidak begitu mahir dalam menjalankan mobil. Meskipun aku sudah menjalani tes dan aku lolos, tetapi tetap ada rasa tidak percaya diri ketika membawa sebuah mobil ambulan, ditambah saat membawa pasien. Namun perlahan aku semakin terbiasa, lebih percaya diri, dan bahkan mampu membawa mobil ambulan dengan kecepatan tinggi tanpa rasa takut. Dan di suatu ketika, saat aku mengantar rujukan pasien dari rumah sakit, aku bekerja di rumah sakit yang jauh lebih memadai. Malam itu, kurang lebih pukul 10, aku membawa seorang pasien ditemani oleh seorang suster yang masih muda. Perjalanan saat itu mulus, tanpa ada kendala hingga sampai di tujuan. Setelah tugas selesai, aku langsung kembali malam itu, kurang lebih pukul 11 semalam. Sebelum aku berangkat pulang, suster yang ikut aku menjaga pasien tetap duduk di belakang. Wajahnya pucat, dan aku pun bertanya, "Sus, kamu tidak apa-apa? Kamu sakit?" Suster hanya geleng kepala. Suster tersebut tidak mau bicara. Aku memintanya untuk duduk di depan. Dia pun tidak meresponnya. Akhirnya aku biarkan dan langsung kembali pulang. Di tengah perjalanan, aku mampir ke warung terdekat, beli minum dan beberapa roti. Dan tak lupa untuk belikan susternya. Ketika aku hendak memberikan minum kepada susternya, ternyata dia tertidur. Aku tidak mau mengganggu tidurnya dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya aku di tujuan, satpam rumah sakit menghampiriku. "Mas, tadi Mbak Iis kenapa ditinggal? Yang menemani pasien siapa?" "Kan satu orang aja sudah cukup, Pak, buat menemani pasien," kataku pada satpam tersebut. "Oh, sudah ada suster lain yang mendampingi. Tadi aku cuma dengar laporan saja bahwa Mas Tirta yang pergi sendiri. Mbak Iis ditinggal. Lalu siapa yang dampingi pasien, Mas?" "Oh, itu ada di belakang. Dia lelah mungkin. Tadi ketiduran,
Aku tidak tahu namanya. Aku ajak bicara dan dia diam saja. Sepertinya sakit kayaknya. Ya sudah, aku mau laporan dulu ya Pak. Oh oke, siap Mas, laksanakan. Setelah memasukkan mobil, aku bergegas membangunkannya. Ketika aku membuka pintu belakang, tidak ada seorang pun. Jantungku mulai berdetak kencang. Bulu kudukku langsung berdiri. Aku lari seketika dan masuk ruangan untuk segera melapor. Dan ternyata benar adanya. Seharusnya yang menemani pasien adalah Iis. HP-ku katanya tidak bisa dihubungi. Tetapi setelah aku cek, HP-ku hidup dan normal. Aku beralasan mungkin karena berada di saku, sinyal tidak terjangkau. Kemudian aku pun jelaskan dengan jujur apa yang terjadi. Laporan pun selesai dan aku bisa istirahat. Beberapa hari, minggu, dan bulan berlalu setelah kejadian itu. Semakin sering kejadian itu terulang ketika aku mengantar pasien. Ada di mana aku sakit setelah mengalami shock yang hebat. Pada suatu malam, aku lupa kapan waktunya saat itu. Aku bersama rekanku sepulang dari mengantar pasien, ada kecelakaan tunggal. Aku tidak tahu seperti apa kejadiannya. Aku hanya tahu ada beberapa kerumunan orang. Aku pun dihentikan. Rekanku Roni langsung turun dari mobil dan membantu korban kecelakaan tersebut dan membawanya masuk mobil ambulan. Kondisinya parah. Aku pun bergegas menuju rumah sakit terdekat. Namun sayangnya nyawanya tidak tertolong sebelum sampai di rumah sakit. Kejadian mengerikan pun terjadi setelah itu. Setelah kami mengantar di rumah sakit terdekat, kami langsung pulang. Kami tidak bisa berlama-lama karena rumah sakit tempat kami bekerja masih lumayan jauh. Di tengah perjalanan, terdengar gaduh di belakang. Roni tidur saat itu. Hanya aku yang mendengar suara gaduh tersebut. Aku tidak pedulikan dan tetap fokus menyetir. Tapi, semakin lama suara tersebut semakin keras. Hei, bro, Roni. Kenapa sih? Menjawab sambil mata masih terpejam, tapi langsung membuka mata dan terbangun seperti kaget setelah mendengar suara gaduh di belakang kami. Kamu dengar itu nggak, bro? Sebentar. Kita cek tidak? Cari tempat yang agak ramai dulu, tak? Nanti dicek di sana. Malam itu memang sudah larut. Jalanan sudah sepi. Jarang kendaraan melintas di sekitar. Aku berhenti di depan kafe, tepat di depan parkiran motor. Di situ lumayan terang dan juga banyak orang. Tapi setelah kami berhenti, kami tidak mendengar suara gaduh itu lagi. Kami tetap cek di belakang. Setelah kami buka, aku dan Ron tidak melihat ada orang di dalamnya. Hanya saja tempat tersebut berantakan dan banyak sekali bercak darah di mana-mana. Sejenak, kami hanya mematung, melihat di depan kami. Aku langsung menutup pintu ketika tukang parkir menghampiri kami. Tukang parkir tersebut juga bertanya penasaran. Tetapi kami bersikap biasa saja dan langsung kembali jalan. Ketika kami melanjutkan perjalanan, suara gaduh di belakang kami terdengar kembali. Sampai kami di tempat rumah sakit kami bekerja. Sebelum mobil aku letakkan di tempatnya, aku dan Roni cek kembali. Ketika membuka pintu belakang, mobil benar-benar kosong. Dan bercak darah yang kami lihat sebelumnya tidak ada. Kami meyakinkan bahwa kejadian sebelumnya mungkin karena kami mengantuk. Roni pun akhirnya pulang dan aku menyusul beberapa saat kemudian. Ketika aku hendak pulang, saat itu HP-ku tertinggal di dalam mobil ambulan.
ragu-ragu aku ingin mengambilnya. Karena aku takut jika sendirian, meskipun penerangan cukup terang di situ. Aku beranikan diri untuk tetap ambil HP-ku yang tertinggal. Namun tidak tahu, entah kenapa langkahku berat. Aku pun urungkan niatku. Beruntungnya, ada temanku yang sesama supir ambulan yang baru saja pulang juga dari mengantar pasien dan langsung menempatkan mobilnya di samping mobil yang aku pakai. Aku pun buru-buru menghampiri dan basa-basi. Niatnya sih, aku hanya ingin ambil HP-ku. "Selamat malam menjelang pagi, Mas." "Malam juga tak? Sudah mau pulang?" "Iya, Mas. Mau ambil HP-ku. HP-ku ketinggalan di mobil." "Oh ya sudah. Aku laporan dulu dah ya." "Oh, oke, Mas. Iya Mas. Iya." Aku mencoba untuk mengobrol lebih lama, tetapi Joko keburu untuk pergi. Aku cari-cari HP-ku, tetapi tidak ketemu. Aku pun beranjak untuk pergi saja, dan akan aku cari esok harinya. Ketika hendak mengunci pintu mobil, terdengar suara HP. Aku yakin itu HP-ku. Aku buka kembali pintu mobil, tetapi suara HP itu berada di box mobil ambulan. Aku buka pintu belakang mobil dengan tangan gemetar, karena aku saat itu tidak mau membukanya. Aku seakan tergerak sendiri untuk membukanya. Setelah pintu mobil terbuka, seluruh tubuhku kaku. Suaraku hilang setelah melihat apa yang ada di dalam mobil box tersebut. Suster yang dulu pernah menemani aku duduk tertunduk, dan ada seseorang terbaring berlumuran darah. Suster tersebut menengok ke arahku dan bersuara, Siapa? Aku. Dengan suara pelan dan terbata-bata, mulut pucat itu mengeluarkan suara. Seseorang yang terbaring berlumuran darah pun terbangun dengan tenggorokannya yang gepeng. Saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi, karena aku langsung pingsan. Setelah aku sadar, aku ceritakan apa yang telah terjadi dengan keluargaku. Tetapi tidak ada yang mempercayai ceritaku ini. Mereka beranggapan aku hanya berhalusinasi yang disebabkan letih bekerja. Aku pun mendapatkan cuti beberapa hari untuk memulihkan kondisi. Seperti yang keluargaku katakan, mungkin memang aku sedang berhalusinasi saat itu, dan tidak ada kepikiran lagi kejadian malam itu. Sehari setelah aku bangun dari pingsan, perasaan takut yang aku alami datang. Hanya beberapa jam saja, rasa takut itu sirna. Dan ketika malam tiba, aku selalu dibayang-bayangi hantu suster tersebut. Di suatu malam, ketika aku tertidur, aku mendengar seseorang memanggil namaku dan membuatku terbangun. Aku tidak berani beranjak dari tempat tidur, hanya menggigil ketakutan di bawah selimut. Hal ini terjadi setiap malam, hingga aku mulai beranikan diri untuk keluar menuju arah suara tersebut. Setelah aku keluar rumah, suara tersebut menjauh dan berada di kebun belakang rumah. Aku sudah capek dengan mendengar suara-suara yang memanggil namaku, yang membuat tiap malam aku terganggu dan sulit untuk tidur. Aku datang ke arah kebun belakang yang kebanyakan tumbuh pohon-pohon pisang. Aku arahkan senter di kebun pisang tersebut. Tidak ada penampakan apapun. Aku mulai berani dan masuk di kebun pisang. Lagi-lagi suara tersebut menjauh. Aku mulai kesal dan emosi dan mengeluarkan kata-kata menantang. Tidak ada respon. Kemudian aku berbalik, hendak kembali. Tetapi
Ketika aku berbalik dan hendak kembali ke rumah, tubuhku kaku, tidak bisa digerakkan. Tepat berada di belakangku, terdengar suara memanggil dengan jelas. Tirta, aku di sini. Suara seorang wanita yang kesusahan mengucapkan kata. Selain mendengar suara di belakangku, tercium aroma wangi bunga. Bukan melati, tapi aku tidak tahu aroma apa itu. Aku tidak bisa bergerak, tetap mematung. Sekujur tubuhku merinding hebat. Sosok wanita melewati samping kananku. Aku tahu wanita itu. Dia adalah suster yang waktu itu. Dia terbang rendah melewatiku dan membelakangi. Perlahan menghadap ke arahku dan lagi-lagi mengatakan, "Siapa aku?" Sambil tertunduk, terlihat sebagian mukanya yang pucat. Aku mulai pusing dan hampir tak sadarkan diri. Tiba-tiba, suster tersebut berubah menjadi sosok yang cantik. Tapi sepertinya aku kenal. Ternyata dia adalah... Singkat cerita, dahulu ketika aku duduk di bangku SMP, aku terkenal nakal dan jahil. Tidak banyak teman-teman sekelas maupun kakak kelasku yang berani cari masalah denganku. Saat itu ada seorang perempuan yang sulit sekali dimintain balakan. Namanya Dewi, cewek terjelek di kelas kami. Aku dan teman-teman pun sering membuli dia hingga menangis. Bahkan para cewek-cewek yang mendukungku pun lebih parah membulinya. Dari kelas 1 SMP hingga 3 SMA, Dewi selalu menjadi bahan bulian. Tidak tanggung-tanggung, yang terparah dulu aku dan teman-teman pernah menelanjangi Dewi di depan kelas. Hal itu membuatku diskors beberapa hari. Dan setelah kelulusan, aku tidak pernah lagi bertemu sama Dewi. Hingga ketika ada reuni SMP, aku tahu bahwa Dewi telah meninggal karena kecelakaan. Padahal waktu reuni tersebut, aku berharap bisa bertemu Dewi dan meminta maaf. Sayangnya, itu tidak sempat aku ucapkan. Yang membuatku heran, kenapa baru sekarang aku diteror oleh Dewi. Padahal Dewi sudah meninggal cukup lama sebelum aku bekerja di rumah sakit. Kamu Dewi? Terbata-bata aku katakan. Dewi tersenyum dan kemudian menghilang. Aku tidak menyangka bahwa Dewi secantik itu ketika dewasa. Setelah Dewi hilang, aku bisa bergerak. Bukannya aku lari, tapi aku malah mencari-cari Dewi dengan menyebut-nyebut namanya. Setelah kejadian malam itu di belakang rumah, esok harinya aku mencari info tentang Dewi. Dari di mana dia SMA hingga di mana dia tinggal dulu. Tapi aku tidak menemukan info yang tepat. Beberapa hari berlalu dan aku sudah kembali bekerja. Kawan-kawan kerja pun menanyakan kenapa aku pingsan saat itu. Aku pun menceritakan kepada salah satu temanku. Hingga aku diteror oleh suster yang bernama Dewi tersebut. Menurut kawanku, ini dulu ada seorang perawat yang bekerja di rumah sakit di mana aku bekerja. Perawat tersebut meninggal kecelakaan. Tepatnya tabrak lari ketika hendak berangkat kerja. Nama perawat tersebut adalah Dewi. Aku tentunya terkejut mendengar dari kawanku ini. Dalam hati aku mungkin bisa bertemu dengan Dewi lagi nanti ketika aku ada tugas mengantar rujukan. Tetapi selama beberapa hari, aku tidak mengantar rujukan pada malam hari. Semuanya dikerjakan oleh orang lain. Aku hanya kebagian pagi dan sore saja. Waktu itu yang biasa mengantar malam sedang berhalangan, sehingga izin tidak hadir. Aku mengajukan diri untuk lembur dan sanggup untuk melakukannya. Aku pun disetujui. Dan malam itu aku mengantar rujukan ditemani oleh perawat bernama Nana. Tidak ada kejadian janggal apapun.
hingga aku sampai tujuan. Nana juga orangnya sangat berisik, suka ngomong, dan hal itu menghilangkan rasa kantukku. Ketika aku hendak kembali, Nana menjadi pendiam. Aku mengatakan apapun, Nana tidak menjawabnya. Dan ketika Nana bersuara, seketika aku hentikan mobilnya. "Nah, kamu kenapa?" Aku sambil menyetir. Nana tetap diam dengan pandangan kosong. Beberapa detik kemudian, Nana menjawab, "Tirta, akhirnya kamu ingat." Langsung aku hentikan mobil dan perhatikan Nana dengan kebingungan. Aku beranggapan bahwa Nana jangan-jangan, "Apa kamu Dewi? Dewi, maafkan aku. Dan panjang lebar aku katakan permintaan maaf pada Dewi. Saat itu, aku yakin bahwa Nana kesurupan sosok yang bernama Dewi. Namun panjang lebar aku bicara, lagi-lagi Dewi tidak merespon. Hingga berulang-ulang kali aku panggil namanya, dan yang terlihat hanya Nana yang tertidur. Aku merasa dikerjai oleh Dewi ini. Dari awal bertemu yang membuatku ketakutan, mengganggu ketenanganku, dan membuat aku bingung. Meskipun tidak menyakitiku, tapi cukup menggangguku. Hingga berbulan-bulan, sosok Dewi ini masih tetap muncul, meski tidak tiap hari. Tanpa aku sadari, yang aku alami membuatku terbiasa. Setiap kali Dewi muncul, aku justru senang. Setiap kemunculannya seringkali ketika aku dalam bahaya. Contohnya ketika aku mengantuk saat mengemudi, hampir menabrak pengendara lain, dan hal sebagainya. Saat pertama kalinya, mungkin memang Dewi ingin balas dendam atas kejadian waktu SMP dulu. Lalu, lama-kelamaan, munculnya Dewi sering-seringnya di saat aku hampir celaka. Aku pun berasumsi bahwa Dewi sudah memaafkanku, meski aku tidak pernah berkomunikasi secara lancar. Aku cukup tahu dengan tindakan Dewi. Semenjak bertemu Dewi, memang sangat sering kali aku mengalami hal-hal mistis. Seperti orang menangis di dalam mobil, mayat yang berbicara, hingga keranda terbang di kamar mayat. Namun pengalaman menakjubkan yang aku alami adalah ketika aku tidak sengaja menolong orang yang sedang kecelakaan. Saat itu, ketika tahun baru, dan aku baru saja memiliki mobil baru. Meskipun bekas dan mobil tua, itu adalah pertama kalinya aku memiliki mobil. Pukul 3 pagi saat itu, aku mengendarai mobil hendak pulang dari tempat teman, habis tahun baruan bersama. Pagi-pagi buta saat itu, terjadi kecelakaan yang mengerikan. Sebuah sepeda motor tertabrak mobil dengan sangat laju. Pengendara sepeda motor tersebut terpental jauh dan masuk ke saluran air. Motornya hancur berantakan. Sedangkan pengemudi mobil menabrak pembatas jalan setelah menghantam motor. Saat itu lumayan sepi. Hanya beberapa pengendara saja di sekitar jalan. Aku pun turun dari mobil setelah menepi. Aku dan 2 orang pengendara lain langsung menghampiri orang yang terpental masuk saluran air. Kecelakaan tersebut ternyata tidak membuat pengendara motor itu meninggal. Dia masih bernafas, meski tipis-tipis sekali. 2 orang pengendara mengangkatnya dan membawa ke mobilku. Ya, aku menawarkan diri untuk membawa korban kecelakaan itu ke rumah sakit terdekat. Sedangkan pengendara mobil sendiri, aku tidak tahu, karena aku langsung buru-buru mengantar korban ke rumah sakit terdekat. Dan 2 orang pengendara motor mengikutiku dari belakang. Seperti biasa, aku mengendarai mobil dengan cepat. Setelah beberapa menit, 2 pengendara yang mengikutiku hilang. Mungkin mereka tertinggal
atau memang cukup bagi mereka membantu dan pergi. Tapi ada keanehan setelah itu. Aku melewati jalan yang tidak aku kenal, benar-benar asing bagiku. Jalan itu hanya lurus dan sepi, tanpa ada hambatan. Tidak lama kemudian, di depanku ada sebuah bangunan tinggi bertingkat. Itu adalah rumah sakit yang besar. Setauku, tidak ada rumah sakit sebesar itu di kawasan ini. Tapi aku tetap membawa korban kecelakaan tersebut masuk ke rumah sakit tersebut tanpa curiga. Setelah melewati gerbang satpam dan memarkir mobil, belum sempat aku meminta bantuan, sudah datang beberapa perawat dengan perlengkapan yang dibutuhkan. Korban kecelakaan tersebut langsung dibawa ke ruang UGD. Sesuai prosedur, aku mendatangi ruang di mana aku harus melaporkan bahwa aku yang bertanggung jawab dengan pasien tersebut. Namun, dimanapun ruangannya, semuanya kosong. Tidak ada seorang pun di rumah sakit besar itu. Akhirnya, aku menunggu di ruang tunggu. Karena aku bosan, aku keluar rumah sakit menuju mobil untuk ambil rokok. Sekalian hendak membersihkan bagian tengah mobil karena banyak noda darah. Saat itu aku menemukan dompet dan ada KTP dengan nama Yulfikar Ramadewa. Yulfikar Ramadewa, itulah nama dari korban kecelakaan tersebut. Ketika aku hendak membersihkan bekas noda darah yang ada di mobil, dari kejauhan, rumah sakit itu sangat ramai. Banyak orang-orang sedang lalu lalang. Bahkan di lantai atas pun terlihat, karena bangunan rumah sakit hampir keseluruhan terpasang kaca. Padahal sebelumnya, ketika aku berada di sana, tidak ada seorang pun. Aku pun kembali ke rumah sakit, dan lagi-lagi, kosong, tidak ada siapapun. Aku periksa dari lantai ke lantai, tetap kosong. Aku mulai merinding saat itu. Kemudian, aku buru-buru keluar dari rumah sakit dan menuju ke ruang UGD. Karena aku khawatir dengan orang yang bernama Rama ini. Jika terjadi hal buruk, itu karena aku. Tetapi, aku lari ke tempat pos satpam terlebih dahulu. Di tempat jaga pos tersebut pun tidak ada seseorang pun. Awal aku masuk tidak terlalu memperhatikan. Tiba-tiba saja, pelang terbuka, dan aku langsung masuk saat itu. Aku mulai yakin bahwa aku tidak berada di kawasan yang seharusnya aku datangi. Aku lari dan masuk ke dalam mobil. Mobil aku nyalakan dan hendak segera pergi. Tapi aku teringat oleh Rama, orang yang aku bawa masuk ke ruang UGD. Meskipun aku tidak sedang bekerja, kebiasaanku untuk memastikan bahwa pasien yang aku antar benar-benar diterima dan ditangani dengan baik. Aku ragu-ragu ingin memastikan, takut itu pasti. Sejenak aku tenangkan diri dan hisap satu batang rokok. Dari dalam mobil aku juga perhatikan rumah sakit itu yang ramai dan aktif. Meskipun 2 kali aku memastikan tidak ada seorang pun di sana. Setelah cukup tenang, sekali lagi aku mendekat. Aku langsung dekati ruang UGD. Tepat di ruang UGD ada sosok besar setinggi kurang lebih 2 meter dan tangannya melipat di dada, berbulu putih serta memiliki ekor yang panjang. Sosok itu berdiri layaknya manusia dengan taring yang pendek keluar dari mulutnya, serta memakai ikat kepala berwarna kuning keemasan. Melihat sosok tersebut, aku ketakutan setengah mati. Apalagi ketika sosok itu melotot ke arahku. Ketakutanku berbeda ketika bertemu Dewi. Saat itu rasa takut yang aku rasakan ketika melihat sosok tersebut seperti takut akan ancaman. Makhluk sebesar itu sangat mudah mencabik-cabik aku tentunya. Tiba-tiba sekujur tubuhku merinding dengan hebat. Tangan dan kakiku terasa kaku, tidak bisa aku gerakkan. Sosok berbulu putih itu perlahan mendekat dengan kedua tangan yang mengepal.
Aku panik, ingin lari. Tetapi seluruh badan tidak bisa digerakkan. Ketika sosok putih tersebut semakin mendekat, barulah aku tahu bahwa sosok itu adalah kera putih yang tingginya 3 kali lipat dari aku. Lebih dari 2 meter. Kepalan tangannya sangat besar. Andaikan kepalaku diremas, itu seperti kita memegang telur ayam. Kera putih tersebut sudah sangat dekat denganku. Namun, ancaman yang aku rasakan sirna. Seolah-olah kera itu tersenyum dan menundukkan kepalanya. Lalu kemudian mengajakku masuk ke ruang UGD. Aku berjalan menuju ruang UGD. Dari belakang, kera itu mengikuti. Pintu terbuka dengan sendirinya. Lalu anehnya di ruang tersebut sangat banyak orang sedang berbaris lurus seakan menyambut kedatanganku. Mereka adalah para perawat maupun dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Kepala mereka menunduk hormat dengan kedua tangan berada di perut. Aku yakin mereka bukan hormat kepada aku, tetapi sosok kera putih yang berada di belakangkulah. Lalu salah seorang datang dengan senyum pucatnya serta baju putih khas dokter. Tanpa bersuara, orang itu menunjukkan jalan, kemudian menuntunku ke sebuah ruangan besar. Di dalam ruangan ada beberapa orang dengan perlengkapan operasi sedang merawat seseorang. Orang itu adalah Rama. Anda tidak perlu khawatir. Kami pasti berusaha menolong manusia itu. Tidak peduli di mana Anda berada saat ini. Di sini tetaplah rumah sakit. Dokter yang menuntun aku berkata demikian dengan nada serak dan terbata-bata. Aku hanya mengangguk dengan kaku.